Aina Nurani asik sekali. Nah, ini tutorial buat kalian semua yang sering ngeluh ngomong aku katanya kecepatan. Nah, jadi kalian tinggal klik videonya dan kalian tinggal klik titik 3 yang ada di kanan atas. Lalu kalian klik kecepatan dan kalian pilih yang di atasnya normal. Udah gitu aja, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel aku. Nah, di video kali ini aku bakal bikin tutorial edit project jeduk di aplikasi Motion seperti yang udah ketampilin di awal. Nah, di sini udah ada backsoundnya. Kalian bisa download lewat link di deskripsi dan juga udah ada bitnya. Kalian bisa cek langsung di deskripsi. Oke, langsung aja kalian masuk di awal video. Klik yang tanda plus, pilih media, kalian tambahkan satu foto yang mau kalian pakai. Setelah itu di sini kalian panjangin sampai detik 09.09. Lalu kalian bisa masuk di detik 06.07, kalian potong di tengah. Klik foto yang di awal, masuk di move dan transform bagian ketiga. Di sini kalian bisa kasih keyframe di detik 02.27. Kalian biarin jadi 1080. Lalu kalian bisa kasih keyframe juga di detik 04.15. Kalian biarin jadi 1080. Kasih keyframe di bagian awal dan di sini kalian bisa atur jadi 1660. Nah, setelah itu kalian bisa kasih keyframe di detik bit yang terakhir. Di sini kalian biarin jadi 1080. Lalu di detik 05.12 di sini kalian bisa atur jadi 500. Setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe awal. Di sini kalian bisa kasih kurva keempat dan yang horizontal bagian atas kalian geser gini. Lalu kalian bisa masuk di pertengahan keyframe yang ketiga. Di sini kalian bisa kasih kurva ketiga horizontalnya kalian fullin. Di akhir kasih kurva kedua horizontalnya kalian fullin. Nah, setelah itu kalian kembali masuk di bagian kedua. Kalian kasih keyframe di detik 04.15. Lalu kalian kasih keyframe di detik 05.12. Di sini kalian atur jadi 360 derajat ataupun 0 derajat 1 min kali. Masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga kalian fullin. Nah, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali masuk di bagian efek, klik tambahkan efek, masuk di distortion or warp, cari efek yang namanya ubin ataupun tiles, klik yang pengaturan standar. Setelah itu kalian bisa aktifkan mirrornya, lalu kalian bisa klik yang bagian offset. Setelah itu kalian kasih keyframe di detik 05.11 sama di bagian akhir. Di sini kalian biarin jadi 0,000. Lalu di detik 05.25 kalian bisa atur jadi negatif 5,040. Lalu di bagian offset secara vertikalnya kalian aktifkan. Setelah itu kalian bisa kembali dan di sini kalian bisa klik tambahkan efek lagi. Masuk di bagian blur, cari efek yang namanya buram gerak dan kalian bisa pilih yang pengaturan standar. Kalian klik tambahkan efek lagi, masuk di bagian move atau transform, kalian cari efek yang namanya ombang-ambing, pilih yang pengaturan standar. Nah, di bagian sudutnya kalian bisa atur jadi 90,0 derajat. Nah, kalau udah kalian bisa masuk di bagian magnitude, kalian bisa atur jadi 5. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek lagi, masukkan efek ombang-ambing. Nah, di bagian sudutnya kalian bisa atur jadi 0,0 derajat. Lalu kalian masuk di bagian frekuensi, atur jadi 2,30 Hz. Dan kalian masuk di bagian magnitude, atur jadi 5. Nah, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek. Kalian masuk di Matte or Max or Key, cari efek yang namanya Luma Key. Pilih yang pengaturan standar. Nah, di sini kalian bisa kasih keyframe di bagian detik 04.14. Di bagian rendahnya biar jadi 0,000 dan bagian di awal kalian kasih keyframe atur jadi 1,000. Setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe dan kasih kurva keempat horizontal yang bagian atas kalian fullin. Nah, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan di sini kalian klik foto yang di bagian belakang. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di detik bit yang di awal. Lalu kalian kasih keyframe di detik bit yang kelima. Lalu di detik yang ke-7 sama di detik yang ke-9 atau terakhir. Nah, setelah itu kalian kasih keyframe di detik bit yang kedua 1235.
Lalu di detik bit yang ketiga di sini atur jadi 1345. Di detik bit yang selanjutnya kalian atur jadi 1400. Setelah itu di detik bit yang keenam kalian atur jadi 1270. Dan di detik bit yang ke-8 kalian atur jadi 1270. Nah, setelah itu kalian masuk di pertahanan keyframe awal, kalian kasih kurva kedua. Dan di sini horizontalnya kalian atur kayak gini. Setelah itu kalian bisa klik titik 3 di pojok kiri bawah, pilih yang salin kurva dan kalian bisa tempelkan di kurva-kurva yang selanjutnya, kecuali di kurva di detik 07.12. Nah, di sini kalian kasih kurva yang bagian kedua. Lalu kalian klik yang kurva kedua. Nah, di sini kalian bisa balik kurvanya dan kalian tarik di pojok kiri atas. Nah, untuk kurva-kurva yang selanjutnya kalian bisa tempel kurva yang udah kita salin tadi di awal. Nah, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan di sini kalian bisa potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai selesai. Nah, setelah itu kalian bisa langsung aja klik foto yang paling awal dan di sini kalian bisa klik efek dan kalian klik tambahkan efek lagi. Kalian tambahkan efek yang namanya upin ataupun tinless. Lalu mirrornya kalian aktifkan. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali. Dan di sini kalian bisa klik tambahkan efek pembimbing di bagian move atau transform. Kasih keyframe di bagian awal, kalian atur jadi 90,0 derajat. Lalu kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir, atur jadi negatif 90,0 derajat. Nah, kalau udah gitu, sekarang kalian masuk di bagian frekuensi, atur jadi 0,35 Hz. Masuk di bagian magnitude dan kalian bisa atur jadi 0 buat yang di akhir dan buat yang di awal atur jadi 65. Nah, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di bagian blur, cari efek yang namanya buram gerak. Nah, setelah itu kalian bisa pilih yang tanda tumpuk, pilih yang gandakan satu layar. Kalian klik foto yang di bagian atas, klik efek, masuk di bagian upin, kasih keyframe di bagian awal sama di akhir biarin jadi 1,000. Masuk di pertahanan keyframe, di sini kalian bisa atur jadi 1,700. Masuk di pertahanan keyframe awal, kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian tarik segini. Dan kalian masuk di pertahanan keyframe akhir, kasih kurva kedua, horizontalnya kalian tarik segini. Nah, kalau udah gitu, sekarang kalian bisa langsung aja kembali. Dan setelah itu kalian masuk di bagian blending dan opacity, kasih keyframe di awal 100% dan buat di akhir ubah jadi 0%. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa klik foto yang di bawahnya. Lalu kalian bisa klik yang tanda tumpuk, pilih yang salin satu layar. Setelah itu kalian bisa pilih yang di bagian kiri sampai berwarna hijau semua foto yang ada di belakangnya. Klik yang tanda tumpuk lagi, pilih tanda panah pada tempel gaya, pilih yang tempel efek. Setelah itu kalian bisa masuk di detik 08.10, klik fotonya, klik efek, klik tambahkan efek, kalian masuk di distorsi orbab, cari efek yang namanya cermin ataupun mirror, pilih yang pengaturan standar. Setelah itu kalian kasih keyframe di bagian akhir biarin jadi 100% dan buat bagian awalnya kalian bisa ubah jadi 0,0%. Setelah itu kalian masuk di pertahanan keyframe dan kalian kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian tarik segini. Oke, setelah itu kalian bisa kembali dan kalian bisa salin efek untuk cerminnya. Nah, di sini kalian bisa tempelkan di foto detik 08.28. Lalu kalian tempelkan juga di detik 08.22. Kalian masuk di efek cerminnya dan di sini kalian bisa balik keyframe yang di awal sama di akhir. Setelah itu kalian masuk di pertahanan keyframe, untuk kurvanya kalian atur yang sama kayak tadi. Oke, setelah itu di sini kalian bisa kembali dan kalian masuk di detik 09.09. Kalian bisa klik tab plus dan kalian tambahkan foto yang kedua. Setelah itu kalian bisa panjangkan sampai detik 12.12. Nah, setelah itu kalian masuk di move dan transform bagian ketiga. Kalian kasih keyframe di detik bit yang pertama sama di detik bit yang kelima. Setelah itu di detik bit yang kedua atur jadi 1235 dan di detik bit yang selanjutnya atur jadi 1245. Di detik bit yang keempat atur jadi 1400. Nah, setelah itu kalian bisa masuk di pertengahan keyframe. Di sini kalian bisa kasih kurva kedua dan horizontalnya kalian bisa tarik segini. Kalian bisa salin efek dan kalian bisa tambahkan di kurva-kurva yang selanjutnya. Nah, kalau udah gitu, sekarang kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa langsung aja potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai selesai. Kalian bisa potong di bagian tengah.
Nah, kalau udah gitu, sekarang kalian bisa langsung aja klik yang di bagian kiri agak lama sampai berwarna hijau semua foto yang baru kita edit tadi. Lalu kalian klik yang tanda tumpuk dan kalian bisa pilih yang tempel gaya. Oke, setelah itu kalian bisa masuk di detik 10.26. Kalian klik fotonya, klik efek, klik tambahkan efek, masuk di bagian opacity or visibility. Cari efek yang namanya berkedip ataupun blink, pilih yang pengaturan standar. Nah, di bagian frekuensinya kalian bisa fullin jadi 16,00 Hz. Nah, setelah itu kalian masuk di detik 11.13, kalian klik fotonya, klik titik 3 di pojok kanan atas, pilih yang balik secara horizontal. Juga di detik 12.00 kalian balik secara horizontal. Setelah itu kalian masuk di detik 12.12, kalian bisa tambahkan foto yang ketiga. Lalu kalian bisa panjangin sampai detik 16.03. Nah, setelah itu kalian masuk di move dan transform bagian ketiga, atur jadi 1350 atau kalian sesuaiin sama foto kalian sendiri-sendiri. Setelah itu kalian masuk di bagian pertama, kalian bisa kasih keyframe di bagian awal. Nah, di sini kalian biarin dan di bagian akhirnya kalian bisa naikin fotonya ke atas. Nah, di sini kalian bisa sesuaiin sama foto kalian sendiri-sendiri. Oke, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa langsung aja potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai selesai. Kalian potong di bagian tengah. Nah, oke, setelah itu di sini kalian bisa tempel juga efek yang tadi kita udah salin. Kalian klik yang tanda tumpuk, pilih yang tempel gaya, tempel efek. Nah, setelah itu kalian bisa masuk di detik 13.28. Di sini kalian bisa klik efek, klik tambahkan efek yang namanya berkedip ataupun blink. Nah, di frekuensinya kalian bisa fullin. Setelah itu kalian masuk di detik 13.10. Lalu kalian bisa klik fotonya, klik titik 3 di pojok kanan atas, pilih yang balik secara horizontal. Sama di detik 14.27 kalian bisa balik secara horizontal. Nah, setelah itu di sini kalian bisa masuk di foto detik 9.9. Kalian bisa klik tanda tumpuk, pilih gandakan satu layar, klik yang atas, masuk di bagian efek kubin, dan di sini kalian kasih keyframe di awal sama di akhir. Buat di tengah kalian atur jadi 1,700 atau kalian sesuaiin sama foto kalian sendiri-sendiri. Masuk di pertengahan keyframe awal, kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin. Di akhir kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin atau kalian tarik segini aja. Masuk di blending dan opacity, kasih keyframe di awal 100% dan bagian di akhir ubah jadi 0%. Oke, setelah itu kalian bisa masuk di detik 04.00. Lalu di sini kalian bisa klik tanda plus, pilih yang kotak, dan kalian bisa tarik di bagian salah satu titik. Lalu kalian bisa panjangin atau kalian potong di detik 6.00. Setelah itu kalian bisa klik efek, tambahkan efek yang namanya salin latar belakang di bagian lainnya, pilih yang pengaturan standar. Lalu kalian bisa kembali, klik tambahkan efek, masuk di distortion or warp, cari efek yang namanya lengkungan gelombang, pilih yang pengaturan standar. Nah, di bagian tahapnya, kalian bisa kasih keyframe di bagian awal, biarin jadi 0,00. Di detik 04.15, atur jadi 1,00. Lalu kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir sendiri, atur jadi 2,00. Nah, setelah itu kalian bisa masuk di pertengahan keyframe awal, kasih kurva kedua, dan kalian kasih kurva ketiga di pertengahan keyframe akhir. Nah, oke, setelah itu kalian masuk di bagian sudut, dan di sini atur jadi negatif 135,0 derajat. Setelah itu kalian bisa masuk di bagian jarak, di jaraknya atur jadi 10,0. Nah, setelah itu kalian masuk di bagian magnitude-nya, dan di sini kalian bisa kasih keyframe di detik 04.15 atur jadi 4,4 dan di awal ubah jadi 0,0, juga di akhir ubah jadi 0,0. Nah, setelah itu di sini kalian bisa klik titik 3 di lengkungan gelombang, pilih yang gandakan. Setelah itu kalian bisa klik yang di bagian bawah, masuk ke bagian sudut, atur jadi negatif 58,5 derajat. Nah, jadi nanti kurang lebih bakalan kayak gini. Kalau udah, kalian bisa klik yang tanda tumpuk, lalu kalian bisa pilih yang salin satu layar. Setelah itu di sini kalian bisa tempelkan di detik 05.22. Nah, di sini kalian bisa klik yang tanda tumpuk dan kalian bisa pilih yang tempel satu layar. Setelah itu di detik 08.24 kalian klik tanda tumpuk, pilih yang salin tempel satu layar. Lalu di detik 10.11 kalian bisa pilih yang tanda tumpuk dan di sini kalian bisa pilih yang tempel satu layar juga.
Nah oke, kalau udah gitu sekarang kalian masuk di detik 12.00. Lalu kalian bisa klik tanda plus, pilih yang kotak, dan kalian bisa lebarkan satu layar. Lalu di sini kalian bisa pilih warna hitam, dan kalian bisa potong di detik 13.16. Nah kalau udah gitu masuk di blending dan opacity. Lalu kalian bisa kasih keyframe di detik video yang kedua, biarin jadi 100%. Buat yang di awal ubah jadi 0%. Dan buat yang di paling akhir sendiri kalian bisa ubah jadi 0%. Oke, kalau udah gitu sekarang kalian bisa langsung aja masuk di bagian awal video. Di sini kalian klik yang tanda plus, pilih yang kotak, dan kalian bisa lebarkan satu layar. Setelah itu kalian bisa gandakan sampai jumlahnya jadi ada 4. Nah kalau udah, kalian bisa pilih yang paling bawah sendiri, klik efek, klik tambahkan efek yang namanya salin latar belakang. Lalu kalian bisa kembali, klik tambahkan efek, kalian masuk di matte or max or key, cari efek yang namanya vignette ataupun skema, pilih yang pengaturan standar. Nah di bagian ukurannya atur jadi 96,3%, masuk di bagian roughness atur jadi 110%, masuk di bagian feather, di sini kalian bisa fullin jadi 1,000, lalu di bagian kekuatan atur jadi 1,000, dan di bagian T-nya atur jadi 54%. Lalu kalian kembali masuk di persegi panjang atasnya, kalian klik efek, klik tambahkan efek salin latar belakang. Lalu kalian bisa kembali klik tambahkan efek yang namanya pertajam di bagian blur, klik yang pengaturan standar. Nah setelah itu kalian bisa klik tambahkan efek lagi, masuk di warna dan cahaya, tambahkan efek yang namanya spot color, lalu pilih yang pengaturan standar. Kalian klik tambahkan efek lagi, masuk di bagian blur, cari efek yang namanya Gaussian blur, pilih yang pengaturan standar juga. Nah setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian masuk di blending dan opacity, pilih yang gelapkan, dan kalian bisa pilih yang multiply. Untuk opasitasnya ubah jadi 36%. Setelah itu kalian bisa masuk di persegi panjang atasnya, klik efek, kalian tambahkan efek yang namanya salin latar belakang. Lalu kalian bisa klik tambahkan efek lagi, kalian tambahkan efek yang namanya pertajam ataupun serpent, klik yang pengaturan standar. Setelah itu di bagian kekuatannya atur jadi 2,15, dan di bagian radiusnya kalian bisa atur jadi 2,0. Lalu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian masuk di blending dan opacity, pilih yang gelapkan, pilih yang darken. Setelah itu kalian bisa kembali masuk di persegi panjang paling atas, klik efek, tambahkan efek yang namanya salin latar belakang. Lalu kalian kembali, klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, tambahkan efek yang namanya saturasi atau semangat, pilih yang pengaturan standar. Nah di bagian saturasinya kalian atur jadi negatif 35,5%. Nah setelah itu kalian bisa panjangin keempat persegi panjangnya sampai di bagian akhir video. Nah sebelumnya di sini kalian bisa masuk di persegi panjang untuk gelombang yang pertama. Nah di sini kalian bisa lihat kalau kepalanya terlalu lonjong atau kayak gimana, kalian bisa tarik aja biar nanti gelombangnya lebih soft. Lanjut di persegi panjang selanjutnya. Nah kalian bisa tarik. Pokoknya kalian kayak gitu terus di persegi panjang selanjutnya. Nah kalau udah gini kalian langsung aja cek videonya dari awal. Nah kalau udah sesuai kalian bisa langsung aja ekspor videonya. Nah jadi proses ekspornya udah selesai, langsung aja kita cek hasilnya. Nah oke teman-teman, jadi segitu aja tutorial dari aku. Semoga kalian suka dan jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.